law jurnalistik pada etik, yang artinya sejarah sejarah jurnalistik di Indonesia atau di dunia ya. Contoh saja yang pertama, pada zaman kuno sebelumnya muncul media cetak modern. Pada zaman kuno jurnalisme sendiri bersifat lisan dan disampaikan melalui cerita, legend ataupun pidato. Misalnya dari Yunani kuno terdapat para episode yang menceritakan epik-epik kuno seperti Iliad, Odyssey secara lisan. Terus lanjut ke zaman Kaisar Romawi. Pada zaman Kaisar Romawi, pemerintahan Kaisar Julius Caesar pada tahun 100 sampai 44 sebelum Masehi, Akta Diurna, yakni papan pengumuman sejarah majalah dinding, papan informasi pada sekarang, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama, pers pertama pada saat itu. Terus lanjut ke peradaban Mesir, ketika masyarakat menemukan teknik pembuatan kertas di serat tumbuhan yang bernama papyrus pada tahun 911 Masehi. Lanjut ke peradaban Cina, muncul surat kabar cetak pertama dengan nama King Pao atau Qing Pao, artinya kabar dari istana, pada tahun 1350 Masehi, Kaisar Guangzhou. Masuk terus ke era revolusi Amerika dan Perancis. Selama revolusi Amerika dan Perancis, pada akhirnya abad ke-18 ditemukan surat kabar legend nih seperti Penny's Pocket dan Damidu. Nah, ya, setelah zaman era revolusi Amerika, masuklah ke zaman modern digital. Nah, pada saat itu masuklah di zaman di abad 20 dan perkembangan media yang sangat pesat, termasuk radio, televisi, berita sampai diakses oleh masyarakat banyak. Lanjut dari abad 20 ke abad 21, karena adanya transformasi besar dalam jurnalistik dengan munculnya media sosial dan platform berita secara online. Masuk ke masa di Indonesia nih, pada masa kolonial. Yang pertama, jurnalistik di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda loh teman-teman. Terbitnya surat kabar pertama Bataviasis Novelis pada tahun 1744, menandai awal sejarah jurnalistik di Indonesia. Dan pada periode ini jurnalistik cenderung dikendalikan oleh kolonial Belanda dan digunakan untuk memajukan kepentingan penjajah saja. Nah, setelah masa kolonial masuklah ke era pasca kemerdekaan. Itu masuk pada tahun 1945. Indonesia mengalami perkembangan media yang sangat pesat. Banyak surat kabar dan majalah muncul, kebebasan pers diatur dalam Undang-Undang 1945. 1945 muncullah di Indonesia. Nah, beberapa media memiliki afiliasi politik, terus mencerminkan keberagaman pandang politik di Indonesia. Lanjut ke masa Orde Baru. Selama masa pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers menjadi terbatas dan media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah karena masalah regulasi yang berubah lebih menekan kekuasaan penuh atas pemerintahan. Pembatasan para pers dan media berada di bawah aturan Orde Baru. Pada saat Orde Baru itu, media pers atau segala macamnya masih dikendalikan oleh pemerintah, tidak seperti pada sekarang ini. Nah, masuklah ke era reformasi dan era digital. Pada era reformasi masuk di tahun 1998, dan ketika masuk ke era digital nih, semua internet dan media sosial telah mengubah landscape-nya menjadi media dan memberikan suara kepada berbagai pihak. Regulasi undang-undang pers di Indonesia. Pertama, kita masuk undang-undang. Ada 4 nih undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyalahgunaan penyiaran. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI. Terus selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TPRI. Nah, peran regulasi dalam menjaga kebebasan pers nih, mengatur batas hukum. Regulasi menetapkan batas hukum yang memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk individu dan kelompok. Terus perlindungan hak privasi
Yang ketiga, ketertiban dan keamanan. Yang keempat, memberikan sanksi, regulasi, memberikan kerangka kerja, memberikan sanksi terhadap pelanggar etika atau hukum dalam praktek model. Kode etik jurnalistik. Jurnalistik adalah seperangkat prinsip atau aturan yang mengatur perilaku praktik wartawan dalam mengumpulkan metode perilaku. Nah, banyak kode etiknya, mungkin teman-teman bisa search di Google ya, karena banyak banget. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.